Dari kata salaf. Salaf itu jadi mereka di situ sebagai contoh, itulah makna tidak selalu sama dengan pada masa dia diseret-seret. Muhammadiyah itu adalah Wahabi. Hikmah Salafi sama dengan Wahabi ada tanda 13 Masehi. Sesungguhnya menurut pemahaman saya dia Wahabi. Nah, kenapa imannya? Artinya tadi itu ada banyak memiliki kemiripan dengan Nasr, itulah pemahamannya. Coba kalau mengubur mayat, menabur bunga segala macam. Kalau Salafi itu haram aja ditabur bunga, kan Nabi meletakkan kalau untuk masih sigar maka insya Allah dosa itu. Tapi kalau Salafi mana dalilnya Nabi menabur bunga? Masin dulu dosen saya menyatakan bahwa salah satu aja sini televisi. Nah makanya mereka ini Salafi itu mukanya kan sempat ribut dengan ustadznya nasihat ke pembuka acara kemarin kan gitu. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara sekalian, dengan judul mengenal aliran Salafi, kita menyebutnya aliran. Sebenarnya Salafi itu tidak pernah menyebut diri mereka tuh aliran. Mereka tidak mengenal aliran itu. Mereka tidak mengenal sekte-sekte dalam agama itu. Tidak ada bagi Salafi itu. Cuma bagi kita, karena mereka punya aliran pemikiran tersendiri yang berbeda dengan kita, maka layaklah untuk kita sebut sebagai aliran Salafi. Nah baik Bapak dan saudara sekalian, kita ambil dulu untuk memaknai apa itu Salafi ya. Nah, kata Salafi itu tentu bahasa Arab, diambil dari kata salaf. Salaf itu artinya adalah terdahulu. Salaf merupakan istilah yang diberikan kepada umat yang hidup sepeninggal Nabi Muhammad SAW atau pada zaman para sahabat, para tabi'in sampai dengan tabi'in. Jadi umat yang hidup setelah Rasulullah wafat sampai dengan masa tabi'in, pengikut para tabi'in, maka masa itulah yang disebut dengan masa salaf. Umat terdahulu, mereka bisa disebut begitu. Ini pengertian awalnya. Nah, kata salaf itu sesungguhnya ada beberapa kita temukan di dalam Al-Quran. Antara lain pada surah Az-Zukhruf ayat 56. Faja'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin. Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Jadi mereka di situ sebagai contoh, itulah makna salaf itu, orang yang terdahulu tadi. Cuma Al-Quran tidak merujuk ini kepada yang kita sebut tadi, umat yang hidup pada masa sepeninggal Rasul sampai dengan masa tabi'in. Nah cuma dari segi bahasa, secara etimologis dapat kita maknai seperti itu. Nah jadi di sini pengertian salaf dalam ayat ini adalah umat para nabi dan rasul terdahulu. Tidak disebut itu sampai dengan tabi'in kan gitu. Mereka dianggap sebagai contoh dan perumpamaan dalam ketaatan dan kekufuran. Artinya ketaatan mereka terhadap agama generasi ini dapat kita jadikan contoh. Dan bagaimana mereka menyikapi kekufuran itu juga dapat kita jadikan sebagai contoh bagi kita yang hidup belakangan ini. Sedangkan umat Islam yang hidup setelah itu tadi, artinya setelah generasi tabi'in itu habis, ini menurut para sejarawan diperkirakan dimulai sejak tahun 300 Hijriah. Nah, jadi artinya masa sepeninggal Nabi sampai dengan tahun 300 Hijriah itulah yang disebut dengan masa salaf. Nah, setelah itu maka disebut dengan khalaf. Jadi khalaf itu adalah umat Islam yang pemahaman dan amalan keagamaan terutama dalam bidang muamalah duniawiyah tidak selalu sama dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa salaf, tetapi memahami agama secara kontekstual. Nah maka kemudian disebut dengan khalafi. Jadi umat yang hidup sesudah generasi salaf yang pemahaman keislamannya terutama menyangkut masalah muamalah duniawiyah tidak selalu sama dengan pada masa Rasul dan masa salaf tadi, maka umat seperti itu tadi disebut dengan khalafi. Kita barangkali juga pernah atau sering mendengar, sering salafi itu diidentikan dengan Wahabi.
Bahkan dulu, boleh jadi sampai sekarang, Muhammadiyah pun kemudian juga disebut-sebut sebagai aliran Wahabi. Tentu yang memberikan stigma ini adalah orang yang kontra. Mereka yang kontra dengan Salafi, yang pemikiran, pemahaman agamanya tadi itu harus seperti pada masa salaf tadi, maka mereka yang kontra itu memberi stigma seperti ini, bahwa Salafi itu identik dengan Wahabi. Nah, lebih perhatian lagi, Muhammadiyah diseret-seret, Muhammadiyah itu adalah Wahabi. Nah, makanya di sini saya beri judulnya itu stigma Salafi sama dengan Wahabi, ada tanda tanya. Jadi pengikut aliran salaf atau Salafi atau Salafiyah oleh orang-orang yang kontra dengan paham Salafi sering diidentikan dengan istilah Wahabi, yang diambil dari nama tokoh pemurnian Islam yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini kalau kita lihat, beliau ini hidup pada abad ke-18 Masehi. Sesungguhnya menurut pemahaman saya dari beberapa sumber itu tidak ada hubungan antara Salafi itu dengan Wahabi. Salafi ya Salafi, Wahabi ya Wahabi. Cuma orang luar lalu memberi stigma Salafi itu adalah sama dengan Wahabi. Nah, kenapa itu disamakan Salafi dengan Wahabi? Karena memang di sini Bapak dan saudara sekalian banyak kesamaannya. Artinya pemahaman agama Islam mereka itu, orang-orang Salafi tadi, itu ada banyak memiliki kemiripan dengan paham atau pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Maka disebut juga Salafi itu sama dengan tadi Wahabi. Di mana samanya? Yaitu dalam bidang pemurnian tauhid melalui Al-Quran dan hadis dengan meninggalkan pendapat ulama. Makanya mereka ini, menurut kita, potret saya, mereka memahami Islam, memahami Al-Quran dan hadis itu secara literik. Artinya apa yang tertulis di nas, maka itulah pemahamannya. Coba kalau mengubur mayat, kita Muhammadiyah ini banyak yang umpat-umpatan, menabur bunga segala macam. Kalau Salafi itu haram hukumnya menabur bunga-bunga di atas kuburan itu. Nah, kalau kita mungkin masih agak moderat. Moderatnya apa? Ada apa aja ditabur bunga, karena bunga yang hidup itu diidentikan dengan ketika Nabi meletakkan pelepah kurma di atas kubur seseorang. Jadi selama kambang itu masih segar, maka insya Allah dosa-dosa orang dalam kubur itu diampuni. Nah, itu kan nanti menggunakan akal kita itu. Tapi kalau Salafi, mana dalilnya Nabi menabur bunga? Tidak ada. Menyiram banyu segala macam di atas kuburan, kan ada. Jadi dalam hal ini kita kada kok menyalahkan Salafi. Betul itu. Nah, ini saking kuatnya memegang akidah itu. Nah, tadi juga saya singgung, kita Muhammadiyah itu juga dituduh Wahabi oleh orang luar yang tidak sepemahaman dengan kita. Nah, kenapa mereka menyebut begitu? Nah, tadi sudah saya sebutkan, Wahabi adalah gerakan tauhid Islam yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kelompok ini banyak ditolak oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah karena pemahaman pemurnian tauhidnya yang keras. Nah, ini saya belajar di mata kuliah waktu saya S1 di Banjarmasin dulu, dosen saya menyatakan bahwa salah satu ajaran Wahabi yang menurut saya itu bagi kita Muhammadiyah mungkin kada terlalu pas, ketika berzikir menggunakan biji tasbih itu bagi Wahabi itu haram hukumnya. Karena memang hadis Nabi kan menganjurkan berzikir setelah sholat itu, yang 33 itu kan menggunakan ruas-ruas jari. Nah, jadi tidak ada tuntunan dari Nabi menggunakan biji tasbih atau yang pakai digital kayak pramugari menghitung penumpang tek 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 begitu kan. Nah, bagi kita, kalau saya khususnya ya, mau pakai biji tasbih kah, mau pakai digital kah, pakai batu kerikil kah, terserah aja. Siapkan batu kerikil 33, subhanallah, 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 bila habis 33 berarti sudah. Itu kan hanya alat untuk membantu berhitung, tapi zikirnya sebagaimana tuntunan Rasul. Nah, bagi Wahabi tadi berzikir menggunakan biji tasbih itu haram hukumnya. Kalau kita di Muhammadiyah kan kada sampai mengharamkan. Walaupun saya belum pernah melihat di Masjid Muhammadiyah itu ada biji tasbih pegantung. Jadi wajar itu Wahabi. Nah, kemudian saya coba lagi kaitkan Wahabi ini dengan Salafi. Ajaran Wahabi yang sama dengan ajaran Salafi, pemikirannya adalah pertama, melarang acara peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Bahkan peringatan Isra Mi'raj juga, bukan peringatan apapun yang tidak ada contoh dari Rasul, termasuk perayaan hari ulang tahun apapun, itu tidak boleh. Tidak ada contoh dari Rasul merayakan hari ulang tahun itu. Nah, sementara bagi kita di Muhammadiyah,
peringatan maulid Nabi itu kan masih dibolehkan selama tidak mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum-hukum agama. Sekedar kita peringatan, kita isi tausiah, tidak ada masalah. Nah, yang kita tidak setuju itu ketika maulid itu diisi dengan membaca syair-syair maulid yang bagi mereka membaca itu adalah ibadah. Padahal itu kan ada bedanya dengan nyanyian-nyanyian biasa. Ujar kita di Muhammadiyah. Nah, jadi kalau salafi tadi itu mutlak gitu, peringatan maulid Nabi Isra Mi'raj itu haram hukumnya. Kalau kita kada tergantung bagaimana bentuk peringatannya. Kemudian dilarang melakukan sama Isra Mi'raj tadi dianggap bid'ah, dilarang merokok dengan jenis apapun karena termasuk perbuatan syaitan. Kita Muhammadiyah ini mengharamkan juga merokok. Dalam hal ini sama dengan salafi, dengan Wahabi. Karena memang di zaman Rasul itu ada merokok kan gitu. Nah, bahkan dilarang ziarah ke makam Nabi. Nah, coba. Dilarang berdoa menghadap ke makam Nabi. Ini kesamaan salafi dengan Wahabi tadi. Dilarang berzikir menggunakan biji tasbih tadi. Itu yang saya sampaikan tadi. Membangun kubah di atas makam hukumnya haram. Nah, ini sama dengan Muhammadiyah kalau ini. Karena bagi kita tidak boleh membangun bangunan apapun di atas kuburan itu. Makanya kalau kita lihat kuburan di komplek Muhammadiyah itu kan sebagaimana contoh di zaman Rasul itu tanah kami itu paling tinggi kan 1 jengkal gitu. Jadi kada pakai orang Banjar menyebutnya apa tuh tangga itu pakai keramik segala macam itu. Harusnya begitu. Kemudian tidak boleh menyalakan radio, tidak boleh menyalakan gramofon, mesin yang produksi suara atau musik, termasuk di sini televisi. Nah, makanya mereka ini salafi itu mutlak mengharamkan musik. Makanya kan sempat ribut dengan Ustadz Adi Hidayat. Nah, itu tidak perlu saya jelaskan lagi lah. Bagi kita di Muhammadiyah, musik itu tergantung hukumnya, apakah haram ataukah mubah. Ya kalau isinya nasihat kayak lagu Rhoma Irama sebujur bangkai kan bagus, itu apanya yang haram. Tapi kalau lagunya kayak Dewi Persik nang kada karuan tapoh itu boleh, itulah haram. Menyanyinya juga menggunakan pakaian seada-adanya, mengundang maksiat. Nah, itu yang kita haramkan. Ya, kalau haram berarti kada boleh jual lagu Sang Surya ketika pembukaan acara kemarin kan gitu. Tidak boleh lagu Indonesia Raya. Nah, ini yang kesamaan Wahabi dengan Salafi itu. Tidak memperbolehkan kasidah karena termasuk musik tadi. Tidak boleh melakukan bacaan Al-Quran. Nah, coba. Jadi kalau kan dilakukan tuh kayak apa lah, sementara di Masjidil Haram. Orang Saudi itu kan Wahabi, tapi ya mungkin ada perkembangan sekarang. Dulu perempuan itu hanya sektor domestik, kan sekarang boleh di sektor publik di Arab Saudi itu. Bahkan mungkin jadi tentara pun boleh sudah sekarang ini.